Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam, kapanpun dan dimanapun rekan-rekan juga Bapak dosen mendengarkan saya pada kesempatan kali ini. Perkenalkan, nama saya Jona Abila, bernomor NIM 211231169. Pada kesempatan hari ini, saya akan membawakan salah satu materi perkuliahan kita, yakni tentang reformasi gereja. Lebih detailnya lagi, saya akan membahas tentang perkembangan gereja di era reformasi itu sendiri. Pokok bahasan kita pada hari ini saya bagi jadi 4. Saya akan membahas pertama-tama tentang pengertian reformasi dan juga pengertian dari reformasi gereja itu sendiri. Lalu saya akan membahas tentang latar belakang reformasi gereja, yakni apa saja sih faktor yang menyebabkan adanya reformasi gereja. Lalu yang ketiga, saya akan membahas tentang tokoh reformasi gereja, yakni nama-nama yang berpengaruh dalam reformasi gereja pada masa itu. Dan yang terakhir tentunya, reformasi gereja ini kan pasti, ada berdampak ya. Nah, saya akan, membagi dampak tersebut menjadi 2, ada dampak positif dan dampak negatif yang ada setelah reformasi gereja itu sendiri berlangsung. Langsung aja kita bahas ke apa itu reformasi gereja. Nah, pada slide ini saya bagi jadi 2 ya, ada pengertian reformasi dan juga pengertian reformasi gereja. Nah, kalau menurut KBBI, pengertian reformasi itu adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis, di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi di dalam suatu masyarakat atau tatanan negara. Nah, sedangkan reformasi gereja ini adalah sebuah upaya perbaikan dan kembali pada ajaran gereja yang lurus. Nah, gerakan reformasi ini berupa sikap kritis terhadap penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak gereja pada masa itu, terutama dengan adanya penjualan surat pengampunan dosa atau yang bisa kita sebut juga dengan indulgensi. Nah, lalu apa saja sih hal-hal yang melatar belakangi reformasi gereja? Yang pertama, hal yang melatar belakangi adanya reformasi gereja pada saat itu adalah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pemuka agama dan petinggi-petinggi gereja di masa tersebut. Nah, penyimpangan ini tuh meliputi penyimpangan sakramen-sakramen suci yang menimbulkan mitologi yang tidak masuk di akal. Nah, lalu yang kedua, yang melatar belakangi reformasi pada masa itu adalah karena perkembangan krisis ekonomi yang terjadi di Roma. Nah, krisis ekonomi ini disebabkan oleh korupsi yang dilakukan oleh para bangsawan lokal pada waktu itu. Nah, lalu siapa saja sih tokoh dalam reformasi gereja itu sendiri? Saya bagi jadi 3, tentunya yang pastinya nama-nama ini sudah kita tahu juga ya. Ada Martin Luther, beliau adalah pembawa ajaran Lutheran, lalu ada John Calvin, pembawa ajaran Calvinisme, dan ada Jacobus Arminius, beliau adalah pembawa ajaran Arminian. Kita akan bahas satu persatu ya. Nama yang pertama ada Martin Luther, yakni pembawa ajaran Lutheran ya, yang seperti sudah kita ketahui. Nah, Luther ini menjadi penentang beberapa ajaran dan praktik dalam gereja Katolik Roma. Ia sangat membantah pandangan Katolik mengenai indulgensi sebagaimana yang ia pahami bahwa kebebasan dari hukuman akibat dosa dapat dibeli langsung dengan uang. Ya. Lalu Luther mengajarkan bahwa keselamatan dan konsekuensinya kehidupan kekal itu tidak diperoleh dengan perbuatan-perbuatan baik, namun diterima oleh orang percaya semata-mata sebagai anugerah bebas dari rahmat Allah melalui iman dalam Yesus Kristus sebagai penebus dari dosa. Lalu ada Johannes Calvin di nama kedua ya. Beliau ini adalah seorang teolog Kristen terkemuka pada masa reformasi Protestan yang berasal dari Prancis. Namanya kini dikenal dalam kaitan sistem teologi Kristen yang disebut dengan Calvinisme. Siapa sih yang nggak tahu Calvinisme, ya kan? Nah, Calvin ini mengungkapkan pikirannya tentang riba dalam sebuah suratnya kepada seorang teman, namanya Oeko Lampadius. Nah, di dalam suratnya ini, beliau mengecam penggunaan ayat-ayat Alkitab tertentu oleh orang-orang yang menentang pemberlakuan bunga uang. Nah, Calvin ini juga menolak argumen yang didasarkan pada tulisan-tulisan Aristoteles pada waktu itu bahwa mengambil bunga uang itu adalah keliru. Lalu kita lanjut ke nama yang ketiga dan nama yang terakhir ada Jacobus Arminius. Nah, gerakan Arminianisme ini menolak beberapa keyakinan
yang bertolak belakang dari ajaran Calvinisme ya, yakni adanya pemilihan tanpa syarat dan penebusan terbatas. Nah, Arminius ini mengajarkan tentang anugerah pendahuluan yang telah diberikan kepada semua orang oleh Roh Kudus, dan anugerah ini adalah cukup untuk beriman meskipun dirusak oleh dosa kita. Dan dengan demikian membawa keselamatan. Lalu Arminius juga menyatakan bahwa kasih karunia yang cukup untuk keselamatan dianugerahkan pada orang pilihan maupun non-pilihan, jadi tanpa pandang bulu ya. Nah, sehingga jika mereka mau, mereka bisa percaya maupun tidak percaya, atau bisa diselamatkan atau tidak diselamatkan. Nah, di dalam slide ini saya akan menjelaskan beberapa dampak reformasi gereja. Saya bagi jadi dua, tentunya pasti ada dampak dari reformasi gereja ini, ada dampak positif dan juga dampak negatif. Dampak positifnya ini bisa kita lihat adanya munculnya gerakan misionaris untuk menyebarkan agama Kristen ke seluruh penjuru dunia. Nah, lalu timbulnya tatanan sosial yang baru, baik secara ekonomi, politik, dan juga kebudayaan. Lalu yang terakhir, runtuhnya pengaruh kekuasaan uskup di Eropa. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, udah pasti terbelahnya agama Kristen menjadi beberapa aliran ya, yang kayak tadi udah saya bacakan juga, adanya Arminianisme, ada Calvinisme, ada Lutheran. Lalu beberapa negara bagian di Eropa menganut aliran yang berbeda-beda nih teman-teman. Lalu sertanya juga makin banyak perpecahan secara keagamaan di Eropa. Nah, tiba saatnya saya membacakan kesimpulan dari materi yang saya bacakan pada hari ini. Saya bagi jadi 3 kesimpulan. Nah, kesimpulan yang pertama, peristiwa reformasi gereja itu dimulai pada tahun 1517. Nah, peristiwa ini berhasil mengubah kepercayaan di Eropa Barat dari Katolik menjadi Protestan. Nah, sehingga banyak masyarakat dan juga pemerintah yang mengadopsi gagasan baru pada kepercayaan Protestan, meski sebagian lainnya tetap berpegang teguh pada gereja Katolik ya. Lalu kesimpulan yang kedua adalah penyimpangan terhadap ajaran Kristiani oleh gereja menjadi faktor utama dari reformasi gereja. Ditambah penjualan indulgensi, penjualan surat pengampunan dosa, terus penyimpangan sakramen suci, takhayul, dan mitos-mitos lainnya. Lalu pajak yang memberatkan masyarakat serta korupsi oleh pihak gereja. Lalu ada kesimpulan ketiga, bila berbicara tentang reformasi, maka kita juga tidak akan terlepas dari pengaruh Renaissance atau abad pencerahan dan humanisme yang terjadi di Eropa. Nah, keduanya ini memberikan nafas baru atau ibaratnya memberikan sisi terang bagi kehidupan manusia hingga saat sekarang. Oke, jadi seperti itu pembahasan kita pada hari ini tentang perkembangan gereja di era reformasi. Saya Jona Abdillah, pamit undur diri. Terima kasih untuk rekan-rekan dan juga Bapak dosen yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mendengarkan materi saya pada hari ini. Selamat malam.